Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Neda Putri. Saya berasal dari SMK Negeri 7 Medan dan saya mengambil jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Sekarang saya berada di kelas 11 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PPh pasal 26. Menurut kalian, apa sih PPh pasal 26 itu? Simak videonya ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 itu mengatur tentang pemotongan atau penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri, baik individu ataupun badan selain bentuk usaha tetap. Nah, kalau kita ngomongin tentang PPh pasal 26, memang kaitannya khusus untuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia, baik secara individu maupun badan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan mengenai individu atau perusahaan yang dikategorikan wajib pajak luar negeri. Nah, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia kurang lebih dari 183 hari dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan dan sebuah perusahaan yang tidak didirikan di Indonesia yang mengoperasikan usahanya dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang ketentuan wajib pajak luar negeri itu, memang satu individu ini atau suatu perusahaan ini tidak berada di Indonesia kurang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian kita bahas mengenai tarif dan objek PPh pasal 26. Yang pertama itu ada 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Berupa yang pertama itu ada dividen, yang kedua bunga premium, diskonto, premi swab, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Yang ketiga royalti sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Yang kelima hadiah dan penghargaan. Yang keenam pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang kedelapan keuntungan karena pembebasan hutang. Nah, salah satu objek PPh pasal 26 itu kan dividen ya. Nah, dividen itu ada kaitannya sama seorang investor yang menanamkan sahamnya di Indonesia. Kemudian setelah 1 tahun dia menanamkan saham tersebut, dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, dari keuntungan tersebut dia akan mendapatkan dividen. Selanjutnya objek PPh pasal 26 itu juga ada hadiah dan penghargaan. Kalau kita ngomongin tentang hadiah dan penghargaan, ini juga ada kaitannya loh sama seorang keluarga asing yang datang ke Indonesia untuk mengikuti perlombaan. Nah, biasanya perlombaan ini diadakan di Indonesia. Nah, ketika warga negara asing itu menang, ketika dia mendapatkan hadiah tersebut, dia akan langsung dikenakan PPh pasal 26. Yang kedua, sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan wajib pajak luar negeri berupa penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Kemudian penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham. Yang ketiga, penghasilan berupa premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri berupa 1. 20% dikali 50% dikali premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri oleh tertanggung baik secara langsung maupun melalui pialang. Yang kedua, 20% dikali 10% dikali premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia baik secara langsung maupun melalui pialang. Yang ketiga, 20% dikali 5% dikali premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia baik secara langsung maupun melalui pialang. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan bahas sebesar 20% dari laba neto setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali jika ditanamkan kembali di Indonesia. Yang keempat, dalam
Padahal telah dilakukan perjanjian penghindaran pajak berganda antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain atau treaty partner. Perhitungan besarnya PPh pasal 26 didasarkan pada tax treaty tersebut, atau dibebaskan dari pengenaan PPh pasal 26 atau dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah. Selanjutnya, pemotong pajak. Pemotong PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintah, yang kedua, subjek pajak dalam negeri, yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan, yang keempat, bentuk usaha tetap, yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam, pembeli yang diunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Kemudian, syarat penanaman kembali. Yang pertama, dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam perusahaan yang didirikan yang berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya. Yang ketiga, tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersial. Kemudian, sifat pemotongan PPh pasal 26. Pemotongan pajak bersifat final, kecuali yang pertama, pemotongan atas penghasilan kantor pusat yang menjadi penghasilan BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tarif PPh pasal 26 adalah 20% dikali dengan penghasilan brutonya. Nah, penghasilan kena pajak sesudah dikurangin pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Jadi misalnya gini, ketika seorang individu atau perusahaan mendapatkan tarif 20% dari penggunaan PPh pasal 26 tersebut, dari aktivitas tersebut dia akan mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan tersebut jika ditanamkan kembali di Indonesia, maka PPh pasal 26 itu tidak akan berlaku lagi, karena seluruh penghasilan tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut itu diambil atau digunakan oleh investor, maka dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dikali dengan penghasilan bruto. Kita masuk ke latihan yang pertama. Contoh soalnya, yang pertama, Alan Addison adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas PT Jaya Raya Indonesia. Tahun ini, Alan menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada Charles, seorang warga negara asing atau Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina seperti Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Hitunglah PPh pasal 26 atas transaksi tersebut. Yang pertama, kita masukin dulu rumusnya. PPh pasal 26 itu adalah 20% dikali tarifnya. Karena tadi ada sahamnya 25%, jadi kita kalikan dulu. 20% dikali dengan 25% dikali dengan 8 miliar sama dengan 400 juta. Nah, itu bersifat final, jadi langsung dibayarkan. Selanjutnya, latihan yang kedua. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira atau Consulting Mike, tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan April 2016, Mike memperoleh gaji sebesar US $10.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah 10.500 per US $1. Hitunglah PPh pasal 26-nya. Jawabannya yang pertama, penghasilan bruto berupa gaji sebulan itu kita kalikan dulu. Jadi US dollar itu kan tadi yang didapatkan 10.000, kita kalikan sama kurs yang berlaku yaitu 10.500. Jadi hasilnya sama dengan 105 juta. Kita masukin PPh pasal 26-nya. 20% dikali 105 juta sama dengan 21 juta.
Selanjutnya, latihan yang ketiga, seorang atlet dari Cina yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Hitunglah PPh pasal 26-nya. PPh pasal 26-nya itu kan 20% dikali penghasilan brutonya. Penghasilan brutonya adalah 100 juta rupiah. Jadi kita kalikan aja 20% kita kali 100 juta rupiah sama dengan 20 juta. Maka atas penghasilan yang diterima oleh atlet dari Cina tersebut akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20 juta. Jadi 100 juta kita kurangi dengan 20 juta, maka atlet Cina tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar 80 juta setelah dipotong PPh pasal 26. Yang terakhir, latihan keempat, penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 17 miliar 500 juta. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar 25% dikali 17 miliar 500 juta. Hasilnya adalah 4 miliar 375 juta. Penghasilan BUT setelah kena pajak yaitu sebesar 13 miliar 125 juta. Itulah PPh pasal 26-nya. PPh pasal 26 yang terutang sama dengan 20% dikali dengan hasil dari yang kena pajak yaitu 13 miliar 125 juta sama dengan 2 miliar 625 juta. Seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai PPh pasal 26. Saya berharap teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.